Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bagiin resep kue nastar yang super cantik, glowing. Ini olesannya tuh nggak retak ya teman-teman, cantik banget tampilannya. Dan ini tuh ekonomis karena aku nggak pakai butter, aku pakai full margarin. Tapi untuk rasanya dijamin ini tuh enak banget, super lumer dan juga ngeprul ya teman-teman. Dan untuk hasilnya ini super cantik banget, glowing ya teman-teman. Pokoknya ini nggak kalah sama nastar yang premium. Nah, buat kalian yang penasaran nih gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini aku siapkan 250 gram butter margarin. Di sini aku pakai mereknya Royal Palmia ya teman-teman. Jadi ini tuh margarin yang sudah beraroma butter. Jadi nastar kalian nanti tetap wangi butter ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan 50 gram gula halus. Ini aku aduk menggunakan spatula aja seperti ini sampai teksturnya lembut seperti ini. Kalau mau diaduk menggunakan mixer juga boleh, cukup 1 menit aja ya. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur dan kurang lebih setengah sendok teh vanili cair. Ini aku aduk kembali sebentar aja sampai cukup tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 20 gram tepung maizena dan 20 gram susu bubuk. Dan ini tinggal kita aduk kembali ya sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya tinggal kita masukkan tepung terigunya. Di sini aku pakai protein rendah dan ini aku pakai 350 gram ya tepungnya. Dimasukkan bertahap biar lebih mudah ya saat mencampurkan adonan. Kalau dirasa udah mulai tercampur, ini bisa ditambahkan sisa tepung terigunya dan aduk kembali sampai tercampur rata. Ini nggak perlu diulang menggunakan tangan karena pakai spatula seperti ini aja udah mudah ya teman-teman. Tekstur adonannya itu sangat lembut ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya adonannya mau aku bagi-bagi ya teman-teman. Di sini aku nggak pakai timbangan, tapi aku pakai sendok takar ukuran 5 ml untuk membagi adonannya biar nanti ukuran nastarnya sama ya teman-teman. Nah, ini udah dapat satu loyang. Aku mau bentuk dulu nastarnya. Di sini juga udah aku siapkan selai nastar yang sudah aku bulat-bulatkan seperti ini. Dan untuk mengambilnya kalian pakai tusuk gigi ya, biar nanti tangan kalian itu nggak lengket ya. Kemudian ini tinggal kita bentuk aja nastarnya. Ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan, lalu beri isian selai nanas di dalamnya. Dan ini tinggal kita bulatkan aja sampai permukaannya mulus dan bentuknya bulat sempurna seperti ini. Kalau udah tinggal kita susun aja ke dalam loyang. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini aku udah dapet satu loyang penuh. Selanjutnya mau aku oven ya teman-teman. Jangan lupa untuk ovennya ini wajib dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit. Ini dipanggang dengan suhu 140 derajat. Apinya atas bawah kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman, atau sampai hampir matang. Kemudian setelah 30 menit ini kita keluarkan kue nastarnya. Dan aku mau oven juga untuk loyang yang kedua ya teman-teman. Nah, ini teman-teman nastar yang tadi udah kita oven, ini kita biarkan sampai suhunya agak turun dulu ya teman-teman. Sambil menunggu aku mau bikin untuk bahan olesannya. Aku pakai 2 butir kuning telur, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok teh madu atau boleh juga pakai susu kental manis ya. Dan tambahkan juga beberapa tetes pewarna kuning telur atau orange ya teman-teman.
Aduk sampai tercampur rata, dan ini sebaiknya disaring ya teman-teman, biar olesannya ini benar-benar halus ya teksturnya. Nah, selanjutnya kalau nastarnya udah mulai dingin, ini tinggal kita olesi aja di bagian permukaannya pelan-pelan. Ini tipis-tipis aja, yang penting rata ya teman-teman, karena kita juga akan mengolesnya 2 kali. Nah, lakukan sampai semuanya selesai dioles yang pertama. Nah, untuk olesan yang kedua ini wajib ditunggu sampai olesan yang pertama kering dulu ya teman-teman, sudah nggak menempel di tangan, baru kita timpa dengan olesan yang kedua, biar hasilnya itu nanti bisa mulus ya teman-teman, dan glowing ya. Nah, ini udah selesai, selanjutnya tinggal kita panggang kembali. Ini aku panggang dengan api atas bawah lagi, suhunya aku turunin jadi 120 derajat, kurang lebih selama 20 menit aja. Pokoknya untuk suhu dan waktu memanggang ini kalian sesuaikan aja ya dengan oven kalian masing-masing, karena setiap oven itu berbeda-beda ya perlakuannya. Tips agar nastar kalian glowing, panas-panas seperti ini, nastarnya harus langsung disapu menggunakan kuas bersih ya teman-teman, untuk menghilangkan embun yang ada di permukaan nastar, sehingga nastarnya nanti menjadi kinclong dan glowing seperti ini. Untuk satu resep ini aku dapat 2 loyang penuh ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai kue nastarnya benar-benar dingin, baru nanti kita masukkan ke dalam toples ya. Cantik banget ya teman-teman hasilnya, olesannya itu benar-benar mulus dan nggak retak, glowing banget. Setelah nastarnya dingin baru kita kemas. Di sini aku mau pakai paper cup nastar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal disusun ke dalam toples. Ini aku pakai toples 250 gram. Tuh hasilnya jadi kelihatan premium banget ya teman-teman. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 4 toples ukuran 250 gram. Dan ini dia teman-teman, aku tunjukin dari deket, tampilannya cantik banget, benar-benar super glowing dan mulus banget ya nastarnya. Untuk tingkat kematangannya juga pas banget, bawahnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Insya Allah nastar ini juga bisa tahan sampai 3 bulan. Nah, ini tinggal kita tutup aja, kemudian bisa diberi label jualan kita ya teman-teman. Cantik banget, bener-bener hasilnya mantap ya teman-teman. Dengan resep yang ekonomis kalian tetap bisa bikin nastar yang secantik ini, rasanya juga enak, super ngeprul dan juga lumer ya. Di video kali ini aku mau bagiin resep kue nastar lagi. Kali ini aku bikin yang versi premium. Aku pakai full butter, dan ini untuk rasanya dijamin enak banget. Tampilannya juga super cantik, glowing dan kinclong. Untuk rasanya ini ngeprul, pecah banget ketika dimakan, lumer dan wangi banget ya teman-teman. Pokoknya ini tuh enak, rekomen banget buat kalian cobain di rumah untuk dijadiin isian toples saat lebaran nanti, buat ide jualan ataupun untuk hampers ke keluarga juga bisa banget ya teman-teman. Nah, langsung aja yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, di sini sudah aku siapkan 350 gram butter. Aku pakai full butter ya teman-teman. Kalau mau di mix juga boleh ya. Kemudian tambahkan 100 gram gula halus. Ini kita aduk menggunakan balon whisk seperti ini aja sampai cukup tercampur, nggak perlu lama-lama ya. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Aduk kembali sebentar aja, cukup sampai tercampur. Selanjutnya tambahkan 50 gram susu bubuk dan 100 gram tepung maizena. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini mau aku lanjut aduk menggunakan spatula ya teman-teman, biar lebih mudah saat nanti mengaduk adonannya. Kemudian tambahkan tepung terigunya. Di sini aku pakai protein rendah. Untuk takarannya aku pakai 500 gram, dimasukkan secara bertahap ya, biar nggak terlalu berat dan lebih mudah saat mencampurkan adonannya.
Nah, kalau kira-kira udah mulai tercampur, boleh dimasukkan sisa tepung terigunya dan aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini nggak perlu diaduk menggunakan tangan karena tekstur adonan nastar ini itu lembut banget ya teman-teman. Kalau udah tercampur seperti ini, selanjutnya aku mau bagi-bagi adonannya menggunakan sendok takar ukuran 5 mili. Jadi untuk adonannya ini nggak aku timbang, tapi aku pakai sendok takar seperti ini ya teman-teman, biar ukurannya nanti tetap sama dan lebih cepat pastinya, nggak perlu ditimbang-timbang. Nah, seperti ini lakukan sampai selesai ya teman-teman. Di sini aku udah dapat satu loyang seperti ini. Dan untuk sisa adonannya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk ditutup menggunakan plastik bersih biar adonannya tidak kering ya teman-teman. Selanjutnya aku mau bentuk nastarnya. Di sini udah aku siapkan selai nanas, sudah aku bentuk agak memanjang seperti ini karena aku mau bikin nastar yang versi tabung atau versi oval ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja selainya di tengah adonan seperti ini, kemudian tutup sampai benar-benar rapat. Dan ini tinggal kita bentuk aja seperti di video ya teman-teman. Kalau kalian mau bentuk bulat biasa juga boleh ya, sesuai selera aja. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Aku kasih contoh beberapa kali ya teman-teman. Jadi untuk membentuk nastar ini juga jangan terlalu lama kalian bulat-bulatkan di telapak tangan, karena telapak tangan ini kan panas ya teman-teman. Jadi rawan nanti adonan nastarnya itu bisa melebar. Nah, seperti ini aku udah dapat satu loyang penuh ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal kita panggang aja. Untuk ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu, dan ini kita panggang sampai matang kurang lebih 35 menit. Suhunya 140 derajat Celcius atau kalian bisa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Kalau udah 35 menit ini tinggal kita keluarkan nastarnya, kemudian biarkan sampai nastarnya ini benar-benar dingin, baru nanti kita oles menggunakan kuning telur. Nah, sambil menunggu nastarnya ini dingin, aku mau siapkan olesan kuning telurnya. Aku pakai 3 butir kuning telur, 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian di sini aku juga tambahkan adonan nastar. Ini kurang lebih besarannya seperti kelereng ya teman-teman. Aku tambahkan juga pewarna kuning tua secukupnya. Kemudian ini tinggal diaduk aja sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, olesan kuning telurnya ini kita saring ya untuk memastikan olesannya sudah benar-benar halus. Jadi nanti ketika diaplikasikan itu mulus ya teman-teman, nggak bergerindil. Nah, ini udah siap buat kita pakai untuk olesan nastarnya ya. Dan ini kita olesnya pelan-pelan aja, dioles tipis-tipis, gak perlu tebal-tebal ya, karena nanti kita mau oles 2 kali. Tujuan aku beri sedikit adonan nastar di olesan kuning telurnya ini agar nanti olesan kuning telurnya itu nggak mudah lepas ya teman-teman, karena kadang suka lepas ya. Jadi ini tipsnya biar dia tetap merekat ke dalam adonan nastarnya. Pastikan untuk nastarnya ini harus benar-benar dalam kondisi dingin, karena kalau panas-panas kalian oles nanti hasilnya akan bergerindil dan tidak akan mulus. Kemudian untuk tips yang kedua, untuk pengolesan kuning telur yang kedua, kalian harus tunggu juga sampai olesan yang pertama itu sudah benar-benar kering, sudah tidak menempel ketika kalian pegang, baru kalian timpa lagi menggunakan olesan yang kedua ya. Sebenarnya kalau kalian mau oles sekali juga boleh ya, nggak apa-apa, cuman untuk hasil yang lebih maksimal ini aku oles 2 kali biar lebih tebal, jadi nanti ketika di oven juga tidak mudah retak ya.
Nah, ini tinggal dioles-oles aja sampai semuanya selesai. Kemudian tunggu sampai olesannya kering, baru kita panggang kembali ya. Untuk suhu ovennya kita turunkan jadi 120 derajat Celcius. Kita panggang kurang lebih selama 20 menit ya teman-teman. Ini aku taruh di rak yang paling bawah. Nah, setelah keluar dari oven, tips agar nastar kalian ini glowing dan kinclong, langsung aja nastarnya kalian kuas-kuas, kalian sapu menggunakan kuas yang bersih, yang kering ya teman-teman, biar nastarnya itu glowing dan kinclong seperti ini. Kalian bisa lihat di video hasil nastar yang sebelum dikuas dan setelah dikuas. Hasilnya benar-benar nastarnya jadi kinclong ya. Nah, kalau udah, ini tinggal kita biarkan sampai nastarnya benar-benar dingin, baru nanti kita masukkan ke dalam toples. Tujuannya biar nastarnya tidak cepat berjamur ya teman-teman, karena ingat di dalam adonan ini ada selainya yang bisa saja masih hangat ya, walaupun adonan luarnya itu sudah dingin. Jadi bisa kita diamkan beberapa saat ya sebelum dimasukkan ke dalam toples. Ini hasil nastarnya benar-benar cantik banget, super glowing, dan ini adonannya juga tidak melebar. Tampilannya benar-benar cantik banget, super glowing, tidak retak sama sekali. Tingkat kematangannya juga pas banget. Dan ini kalian bisa lihat ketika aku belah, nastarnya benar-benar terlihat pecah banget ya teman-teman. Ini kalau dimakan benar-benar ngaprul dan lumer banget, wangi butter juga, pokoknya enak banget teman-teman. Kalian wajib coba karena nastar ini menurut aku salah satu kue yang wajib ada saat lebaran ya. Bikin sendiri seperti ini pastinya lebih puas, hasilnya banyak dan pastinya lebih hemat juga ya. Nah, untuk satu resep ini hasilnya aku dapat 6 toples dengan ukuran toples 250 gram. Cantik banget ya teman-teman hasilnya. Jangan lupa ya dicoba resepnya, semoga berhasil. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum.